Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Di vlog kali ini aku mau ngelanjutin pembahasanku tentang cara daftar kuliah di luar negeri. Sebagaimana sebelumnya aku udah bahas gimana cara supervisor, gimana cara ngemail supervisor, gimana cara bikin research proposal. Yang belum nonton bisa nonton di videoku sebelumnya. Di vlog kali ini aku bahas gimana cara bikin kurikulum vitae untuk kepentingan daftar studi di luar negeri, khususnya untuk master degree dan PhD degree research base. Tahapannya sangat penting dari awal sampai akhir, karena itu jangan skip. Tetap stay tune di channel ini, check it out. Kurikulum vitae atau biodata itu salah satu dokumen penting yang pasti dibutuhkan kalau kita ingin melamar ke suatu instansi, baik itu untuk studi maupun kerja. Tapi ternyata kurikulum vitae yang dikirimkan di setiap tujuan itu berbeda-beda jenis dan susunannya. Karena itu kita harus paham betul tujuan kita mengirim kurikulum vitae itu untuk apa, kemudian apa saja yang diperlukan sehingga kurikulum vitae ini cukup menarik perhatian yang membaca. Dalam hal ini bisa jadi supervisor penelitian, profesor sebuah universitas ternama, untuk menjadikan kita sebagai salah satu anggota tim research mereka. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kurikulum vitae. Di nama dokumennya jelas banget ditulis gede kurikulum vitae. Kemudian ada foto. Penting nggak sih foto? Kalau menurutku penting banget. Karena apa? Foto ini menunjukkan sekilas bagaimana kalian itu. Jadi nggak bener-bener kaget saat sudah diterima terus oh ternyata kamu seperti ini atau apa gitu. Atau jangan Kak, saya berhijab soalnya saya ingin sekolah di luar negeri, di negeri barat, nanti khawatir nggak keterima. Enggak, itu beda banget, itu zaman dulu. Kalau sekarang orang-orang sudah lebih open minded. Di Eropa, Perancis, Belgia, Belanda sudah banyak orang-orang muslim yang sekolah maupun bekerja di sini. Banyak orang dari Timur Tengah kayak korban yang perang atau negara-negara konflik, mereka sudah jadi pengungsi atau refugi dan bekerja di sini. Jadi it's okay mau kalian berhijab atau tidak berhijab, itu menampilkan foto wajah kalian di dalam kurikulum vitae untuk mendaftar studi nggak masalah. Kemudian tampilkan foto ini nggak asal foto, karena mungkin kalian udah punya foto SD, SMP, SMA, atau foto ijazah kuliah S2, S2 sama S1 kan formal banget, diem pakai jas alma mater, terus serius. Nah, jangan seperti itu. Tampilkan foto yang semi formal, bukan yang sangat formal, juga bukan yang terlalu casual. Jadi foto yang semi formal, tapi di situ menunjukkan ekspresi kalian sebagai orang yang bersemangat, orang yang optimis, yang semangat dan ceria. Jadi di situ ada pembawaan positif saat kurikulum vitae ini dilihat. Yang pertama dilihat kan fotonya. Jadi pastikan bahwa foto yang kalian cantumkan di sini adalah foto yang menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang ceria, yang semangat, yang energik untuk bisa melakukan suatu hal yang baru. Bukan berarti harus cantik Kak, dandan ke studio dulu, foto session, enggak. Ini saya foto memang pakai SLR, tapi ini kualitasnya rendah, saya nggak dapat file aslinya, saya pun dapatnya dari Facebook, sudah pernah saya upload di Facebook, terus saya copy dan taruh di sini. Jadi bukan kualitas foto yang menentukan, bukan juga make up, bukan juga cantik atau tidaknya, tapi dari pancaran aura, gaya aura, maksudnya ekspresinya itu, dari pancaran ekspresi kalian akan terlihat bahwa
orang ini ternyata sepertinya ceria, sepertinya energik, bisa ini jadi research team. Karena apa? Bekerja sebagai seorang researcher, bekerja sebagai seorang PhD, master degree student yang research base itu butuh stamina yang tinggi untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hari karena load kerjanya lumayan tinggi. Kemudian setelah dari foto selesai, kita beralih ke yang pertama dikemukakan adalah personal detail. Personal detail ini yang utama adalah nama, email, dan telepon. Birthday ini sebenarnya tidak perlu juga tidak apa, karena sebagian besar kalau orang-orang di luar negeri itu tanggal lahir tuh sebenarnya kayak secret gitu, terlalu formal, informasi yang terlalu pribadi. Tapi kalau untuk aplikasi di universitasnya itu wajib. Kalau untuk dokumen yang ke supervisor itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau aku tak cantumkan, jadi bisa tahu range umuranku itu sekitar berapa. Addressnya, alamatnya, ini nama berserta gelar ya, nggak hanya nama aja, nama dan gelarnya. Kalau kalian punya gelar 5, tunjukin semua itu gelarnya. Itu menunjukkan dedikasi kalian terhadap pendidikan. Kemudian address, alamat tempat tinggal kalian ini bisa ditulis lengkap atau minimal ada kota dan negara. Kayak aku Surabaya, Indonesia, itu jelas. Yang selanjutnya adalah email. Email yang ditulis di sini adalah official email kalian yang digunakan sehari-hari dan dilihat sehari-hari. Karena kebanyakan orang kan punya email banyak ya. Nah, email yang ditulis di sini adalah email yang memang dibuka setiap hari atau terhubung dengan smartphone kalian. Karena apa? Biar kalau ada notifikasi email balasan dari supervisor tuh balasnya cepat. Semakin cepat kalian membalas email tersebut, maka kesan yang ditimbulkan, kesan profesor tersebut kepada kalian akan semakin bagus. Kemudian telepon. Telepon ini kan nggak penting kak, teleponnya juga beda, negaranya nggak mungkin ditelepon. Jangan salah, dulu saya sebelum ada WhatsApp, sebelum ada BBM, bahkan itu pokoknya belum bisa telepon yang gratis dengan internet, itu ditelepon via telepon biasa beneran. Dan itu interview, di interviewnya itu dari nomor telepon biasa. Dia tanya kenapa mau ambil topik ini, sejauh mana kamu paham materi ini, sejauh mana penelitian sebelumnya, itu ditanya. Jadi telepon ini penting banget. Apalagi sekarang sudah ada era internet ya, sebagian besar orang bisa pakai Zoom, Skype, bahkan WhatsApp atau Telegram, itu bisa jadi dari nomor telepon ini bisa dilakukan interview. Di samping yang via aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Gmeet, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah educational qualification, yaitu kualifikasi pendidikan yang sudah pernah kalian ambil sebelum mendaftarkan pendidikan lanjut di luar negeri. Kalau saya sendiri ada master degree of, jadi tulislah jurusannya ini apa. Kemudian ada durasinya, sejak tahun berapa, lulus tahun berapa. Ini menunjukkan komitmen kalian terhadap studi, lulus tepat waktu atau tidak. Karena itu bisa jadi pertimbangan. Kalau lulus tepat waktu atau lebih cepat, maka menambah nilai plus. Kemudian GPA-nya, GPA dicantumkan kembali, GPA-nya berapa, menunjukkan prestasi kalian, dan scale-nya berapa di sini, 4 scale atau 5 scale. Kemudian dari GPA seperti ini kalian ranking berapa? Kalau tahu ya, kalau tidak tahu di skip nggak apa-apa. Tapi aku dapat saran dari supervisor yang pernah menerimaku juga, mereka prefer kalau ditulis, jadi top berapa, kayak top 10 dari berapa student, top 5 dari berapa student, itu perlu. Kemudian bachelor degree, S1-nya itu S1 mulai durasinya tahun berapa sampai tahun berapa, GPA-nya berapa sama, dan rankingnya top berapa dari berapa student. Dan lanjut ke senior sampai elementary high school. Sebenarnya yang pendidikan dasar ini mulai elementary sampai senior high school ini tidak terlalu penting untuk dicantumkan. Yang paling penting adalah bachelor sama master degree. Tapi kalau untuk melengkapi nggak masalah, jadi itu bisa juga digunakan. Nah, kalau tentang yang ini banyak pertanyaan, apa bisa pakai ijazah atau transkrip profesi? Kalau seperti aku sendiri yang berprofesi sebagai dokter hewan, ada juga yang pakai ijazah. Jadi ada, kalau
profesi itu biasanya ada 2 ijazah, ijazah S1 dan ijazah profesi sebelum ke master degree, kayak perawat, nurse, terus farmasis, dokter gigi, kemudian apalagi yang ada profesinya kayak di bidang ekonomi, akuntan segala macam. Itu kalau ada degree profesinya itu boleh dicantumkan sebagai bachelor degree. Jadi kan banyak kasus, jadi kalau mahasiswa itu waktu masih S1 karena ya masih belum matur ya, masih proses pendewasaan diri, jadi IPK-nya nggak terlalu bagus, naik turun, akhirnya kumulatifnya 3 mepet atau nggak sampai 3. Sedangkan waktu profesi itu sudah mulai mendapat hidayah karena udah mau kerja nih, ijazah profesi harus bagus. Nah itu akhirnya ijazah profesinya tiba-tiba melejit jadi 4 bulat. Bisakah dipakai ijazah profesi? Bisa, dengan syarat di transkrip ijazah profesi itu jelas ada rincian apa saja yang dipelajari selama profesi itu. Sebagian besar profesi pasti yang dipelajari ya whole package dari pendidikan bachelor degree itu cuma dijadikan suatu materi pelatihan praktis. Itu bisa digunakan, ijazah profesi bisa digunakan dan bisa dicantumkan sebagai bachelor degree kalau ingin tampil GPA-nya lebih tinggi. Kemudian employment history ini bisa dicantumkan, bisa tidak kalau kalian punya riwayat pekerjaan, tapi pekerjaannya harus linear dengan gelar studi kalian sebelumnya. Kayak dokter hewan, nah itu bisa membuka klinik di dinas peternakan, atau sebagai dosen, atau sebagai peneliti, atau sebagai dokter hewan di perusahaan. Nah itu bisa dicantumkan. Tapi kalau tidak related kayak sebagai sales di produk kecantikan, kadang kan ada ya, namanya rezeki orang kan beda-beda. It's okay ya, sah-sah saja itu, tapi lebih baik tidak dicantumkan karena nanti bisa menunjukkan inkonsistensi dalam riwayat penelitian atau riwayat pendidikan itu. Dan yang terpenting dari kurikulum vitae ini sebenarnya adalah ini research and publication. Karena apa? Dalam research based pendidikan, yang di pendidikan ini goalnya adalah publikasi jurnal ilmiah. Karena itu research experience sama publication itu jadi poin terpenting dalam membuat kurikulum vitae untuk PhD. Di sini kalian bisa mencantumkan nomor, titel, year, chief member, funding, publication. Jadi di sini titelnya apa, tentang apa nih judul kalian ini. Kemudian tahunnya, tahun berapa dilakukannya. Chief membernya, jadi chief atau member sebagai ketua peneliti atau anggota peneliti itu juga ada poinnya sendiri. Kemudian fundingnya ini dari biaya apa, kayak dari pemerintah, tulis aja grant of Ministry Education, number bla bla bla, itu bisa. Tapi kalau itu biaya pribadi tulis saja self funded, it's okay. Kemudian publication, nah ini sudah terpublikasi atau belum? Kalau sudah terpublikasi, itu publikasi di mana? Nggak terbatas jurnal ilmiah, bisa jadi dari undergraduate thesis atau skripsi, bisa jadi master thesis, atau bisa menjadi kalau unpublished nih, kayak dilaporkan ke dinas siapa itu nggak apa-apa, tulis saja unpublished. Atau bisa dari proceeding seminar, proceeding conference bisa, atau sedang dikirim ke jurnal tapi under review, ditulis saja under review kayak gini nggak apa-apa. Terus sedang proses, tulis saja under review, nggak apa-apa. Jadi di tabel ini menunjukkan pengalaman research dan publikasi yang pernah kalian lakukan. Usahakan yang ditulis ini sama atau linear dengan fokus tim research, profesor atau supervisor yang kalian tuju. Tidak hanya harus penelitiannya bahannya sama, tidak hanya itu, boleh kalau sama-sama sampelnya. Kayak profesor itu sampelnya adalah orang dengan gejala, orang dengan identifikasi TBC, maka kalian bisa tulis penelitian tentang TBC, tentang penyakit paru, tentang kesehatan pernafasan, tentang hal-hal yang related itu. Atau penelitian di bidang unggas, nah broiler dalam hari ini, tulis saja penelitian yang pernah kalian lakukan tentang broiler, tentang ayam yang sejenis, tentang poultry yang lainnya, tentang burung puyuh, bebek, itu bisa.
lebih baik dihindari kalau itu cross. Jadi contohnya kalian pernah tergabung nih karena penelitian grup, kalian pernah tergabung dalam penelitian human padahal fokusnya di animal, dan judulnya nih nggak related banget, itu nggak usah ditulis. Jadi tulis saja yang benar-benar ada kesamaan, baik kesamaan sampel atau hewan yang diteliti, bahan yang diteliti, penyakit yang diteliti, dan metode bisa juga dari segi fokus bahannya gitu ya. Jadi lebih mengerucut ke fokus penelitiannya. Karena ini biasanya akan menjadi pertanyaan saat interview, seberapa banyak kalian melakukan penelitian dibandingkan kuliah di dalam kelas. Oke, setelah ada bagian penting ini research dan publication, bisa dituliskan deskripsi most significant publication. Dari publikasi yang pernah kalian lakukan, publikasi mana yang menurut kalian paling masterpiece, paling bagus. Bisa jadi itu yang pernah menang lomba, atau paling kalian sukai karena menurut kalian berefek besar untuk masyarakat, atau jika sudah diterbitkan ke jurnal paling banyak disitasi, paling banyak dibaca orang, itu bisa dijadikan sebagai most significant publication. Dijelaskan singkat, jelaskan mulai dari metode sampai hasil, itu bisa kalian copy dari abstrak yang pernah dipublikasikan itu. 1 atau 2 significant publication bisa ditulis. Kemudian research grant yang pernah didapat itu bisa ditulis juga. Dan yang satu lagi yang juga penting adalah academic referee. Maksudnya ini apa? Seorang akademik yang bisa jadi itu pembimbing kita waktu S1 atau S2 yang bersedia memberikan dukungan, support ke kita saat kita mendaftarkan studi, baik itu beasiswa ataupun PhD ataupun master degree di universitasnya. Tulis saja, sebelum ditulis izin dulu ke supervisornya, izin dulu ke profesor yang akan memberikan referee kepada kalian, support kepada kalian, itu izin dulu. Boleh nggak namanya dicantumkan saat kalian mendaftar? Kalau diizinkan, ditulis nama profesornya siapa, institusinya apa, jadi dari universitas apa, posisinya di universitas tersebut sebagai apa, dan emailnya apa, serta nomor teleponnya berapa. Karena kemungkinan profesor tersebut juga dihubungi oleh pihak universitas atau supervisor yang kalian tuju untuk bisa mendapatkan penilaian tentang kalian. Kayak saya mendapatkan lamaran untuk studi lanjut dari student bernama ini dan dia bilang kamu referee-nya, kira-kira orangnya bagaimana, itu bisa dihubungi sebagai pelengkap data. Cuma ini dalam kasusku sepertinya sampai saat ini belum pernah ada supervisorku atau profesor yang aku daftar menanyakan hal ini. Kemudian other achievement ini terakhir ya, selama kalian studi S1 S2 itu pernah mendapatkan prestasi apa saja. Jadi kayak the winner of ini juga harus linear ya, kayak outstanding student, pernah ikut MAPRES, pernah ikut lomba karya ilmiah, pernah ikut lomba-lomba poster ilmiah, yang itu bisa dicantumkan. Atau delegasi seminar, delegasi conference, delegasi pertemuan ilmiah yang internasional, itu bisa dicantumkan. Tapi yang menang-menang yang tidak terlalu berhubungan, kayak menang lomba kerupuk lah, menang lomba nyanyi, kayaknya itu di skip. Jadi benar-benar harus fokus. Jadi aku bisa simpulkan, untuk menulis CV ini yang paling dibutuhkan adalah pertama foto, kemudian personal data. Setelah personal data itu educational qualification, kemudian pengalaman kerja, employment history. Yang terpenting di sini research and publication. Dilanjutkan ke grant yang pernah didapat apa, dan the most significant research yang pernah dilakukan itu apa. Dan terakhir itu yang gak kalah penting adalah academic referee, orang-orang yang bisa support kalian itu siapa. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditulis kolom komentar. Insya Allah aku bakal bahas
bakal balas satu persatu. Kalau itu pun pembahasannya panjang, insya Allah bisa aku bikinkan satu video lagi yang membahas lebih detail. Kayaknya itu aja untuk vlog hari ini, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang ikhtiar untuk cari universitas studi lanjut, master degree dan PhD. Kalau gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.